Kami perwakilan dari SMA. Apa sih sejarah yang mengenai sejarah. Jadi pura ini bernama Pura Mandaragiri Semeru. Didirikan, digagas oleh para sesepuh yang ada di sekitar lereng Semeru, khususnya Kecamatan Semeru, pada tahun 1980. Baru dimulai pembangunannya itu di tahun 1986. Tahap demi tahap pembangunan dimulai dan juga dibantu oleh umat Hindu yang ada di Bali. Waktu itu dibantu oleh ketuanya, yaitu Bapak Cokorde Oka Sukawati yang berjaman sebagai raja di Puri Ubud pada waktu itu, dan diresmikan pada tahun 1991. Jadi kurang lebih pura ini sudah berdiri sekitar 30 tahunan. Jadi untuk sejarahnya secara singkat seperti itu. Dan untuk itu tadi mengenai secara historis, secara sejarah. Dan mengenai tahap-tahap pembangunannya, di sana terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu peletakan batu pertama, kemudian dilanjutkan dengan upacara-upacara. Dan pada waktu itu pura ini masih sederhana, belum sebesar ini. Jadi pembangunannya, apalagi yang di area sini, itu berproses, jadi tidak secara langsung. Seperti itu secara singkat. Itu upaya pelestarian dari Pura Mandaragiri ini sendiri? Untuk pelestarian sendiri, kita di sini mempunyai lembaga, sebuah majelis keagamaan. Kalau di Hindu kita namanya adalah PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Nah, di bawahnya itu diterbitkanlah SK untuk kepengurusan atau pengelola pura Mandaragiri Semeru Agung, yang di sana setiap 5 tahun sekali itu diperbaharui. Adapun susunan pengelola dari Pura Mandaragiri Semeru Agung itu adalah orang-orang yang diutus dari setiap wilayah di Kabupaten Lumajang, dan itu sudah berkelanjutan dari berdirinya pura. Jadi untuk pelestariannya di situ memang ada PHDI pertama sebagai majelis tertinggi agama Hindu Kabupaten Lumajang. Kemudian ada pengurus harian Pura Mandaragiri Semeru Agung. Kemudian yang ketiga ada panitia Pujawali, itu adalah organisasi yang mengurus tentang ritual di sini, upacara atau ritual. Nah, kalau kita itu menyebut acaranya. Dan yang keempat umat Hindu itu sendiri. Jadi umat Hindu yang ada di Kabupaten Lumajang adalah sebuah kewajiban untuk merawat dan melestarikan Pura Mandaragiri Semeru Agung secara sama-sama. Dan acara yang ada di Pura Mandaragiri ini seperti apa? kalau di sini acaranya bermacam-macam. Yang pertama yang pasti adalah upacara peribadatan. Secara rutin kita di agama Hindu mempunyai hari raya, baik itu yang jangka pendek, jangka menengah, bahkan tahunan. Kalau jangka pendek itu biasanya sebulan ada 2 kali purnama tilem, 6 bulan sekali seperti hari raya Galungan, Kuningan, kurang lebih sama seperti di Bali. Dan yang setiap tahun ada hari raya Nyepi, itu Pengarahan Ogogo yang biasanya ramai di seluruh. Kemudian ada juga Piodalan namanya, itu lebih ramai lagi, yang biasanya bis-bis berderet di depan itu namanya Piodalan. Selain upacara, selain peribadatan, di sini juga sebagai
tempat sarana untuk menjalin silaturahmi antar umat beragama. Bahkan kemarin kali-kali event-event FKUB atau Kementerian Agama di Kabupaten Pajang bertepatan di sini sebagai tuan rumah. Seperti yang terakhir ini ada Forum Kerukunan Umat Beragama mengadakan acara jalan santai, terus seminar itu juga jadi dibuka untuk Forum Kerukunan Umat Beragama juga. Selanjutnya yaitu apakah ada peraturan-peraturan Pura Mandala Giri? Kalau mengacu peraturan itu pasti, karena kita di sini memang basicnya itu adalah sebagai tempat suci, artinya tempat untuk orang beribadah, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, untuk wilayah ini sendiri terbagi menjadi 3 mandala, kalau di kita namanya. Ada Nista Mandala, seperti yang kita tempati sekarang ini, namanya Istana Mandala, adalah tingkatan paling rendah. Ada Madhya Mandala, tingkatan menengah. Madhya kan artinya menengah. Itu sudah mulai di sana dijadikan tempat untuk ritual, untuk acara. Kemudian yang paling tinggi, yang paling utama itu ada namanya Utama Mandala. Itu memang khusus, memang betul-betul untuk tempat beribadah. Jadi disterilkan. Jadi kalau untuk peraturan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu setiap pengunjung atau pakaian sopan. Kemudian yang kedua, ini yang penting biasanya itu, mohon maaf bagi teman yang wanita, biasanya kalau menstruasi ya datang bulan itu memang dihimbau untuk tidak memasuki area yang dianggap suci atau sakral seperti itu. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf jika tidak bisa